Hari ini kita akan melihat firman Tuhan, perumpamaan perjamuan besar. Kita melihat di Injil Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Luar biasa ini perumpamaan, Saudara. Saudara mungkin juga heran, berbulan-bulan kami bahas perumpamaan, kayaknya nggak habis-habis sampai akhir tahun ya Saudara. Lanjut sampai tahun depan pun masih belum selesai. Jadi saudara bisa bayangkan betapa pentingnya gereja memahami perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita telah melihat perumpamaan ini bukan bicarakan tentang kehidupan sehari-hari, sikap hati. Perumpamaan ini juga banyak unsur profetik kerajaan Allah. Apa yang Tuhan akan kerjakan. Dan sikap-sikap orang di dalam kerajaan Allah. Semuanya Tuhan Yesus ajarkan, luar biasa saudara. Yang mengerti atau mengenal perumpamaan ini akan sangat menolong kita untuk hidup di dalam kerohanian. Amin saudara, sangat menolong sekali. Saya percaya banyak orang yang mungkin tidak begitu paham atau tidak begitu mengerti perumpamaan-perumpamaan. Mari kita baca terdahulu di ayat 15. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Ayat 16, kalau kita bisa baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah Tuhan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Mari kita berdoa terdahulu. Bapa Surgawi, kami datang di bawah kakimu, merendahkan hati kami Tuhan, memohon Roh Kudus memberikan kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau. Melalui firman-Mu, Tuhan Engkau berbicara kepada kami saat ini. Biarlah firman ini menjadi remah yang dapat membangun dan memperingatkan kami. Memberi warning dalam kehidupan kami. Supaya kami Tuhan tidak menanggapi Tuhan undangan yang Kau telah berikan kepada kami. Bapa, berkati penyampaian firman ini. Biarlah Engkau yang berbicara, Engkau yang dimuliakan Tuhan. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita melihat suatu perumpamaan yang luar biasa. Latar belakang ini, saudara, kalau kita melihat, ini adalah saat Tuhan Yesus setelah dia sedang diundang makan oleh orang Farisi di sebuah rumah. Pada saat dia makan, ada orang sakit, saudara. Yang sakit busung air, dia datang persis di hari Sabat, saudara. Saudara tahu orang Yahudi begitu ketatnya di dalam peraturan mereka, kadang karena begitu ketat mereka lupa belas kasihan yang Tuhan hendaki dalam hidup mereka. Nah, Tuhan Yesus tahu hati mereka ini, mereka tidak setuju kalau orang sakit disembuhkan di hari Sabat. Lucunya ya saudara ya, orang yang mengerti firman tetapi terbelenggu dengan firman.
Kadang-kadang hal-hal yang begitu sederhana, yang bijaksana pun mereka lupa karena begitu agamawinya, saudara. Sehingga mereka lupa esensi dari agama itu. Atau kepercayaan itu. Tuhan tegur mereka, kemudian Tuhan sembuhkan orang sakit itu. Kemudian dia melihat satu hal, saudara. Ini semua ada di ayat sebelumnya. Tuhan Yesus adalah orang yang sangat observant atau yang sangat memperhatikan tingkah laku orang, saudara. Saudara, pada saat ini dia melihat tamu-tamu ini pada datang untuk makan, saudara. Mereka pilih tempat yang paling enak, paling di depan. Atau paling yang dihormati dikatakan firman Tuhan. Tuhan Yesus hanya memperhatikan mereka. Tetapi dengan sikap itu Tuhan Yesus langsung tegur, saudara. Tuhan Yesus ini susah, makanya saudara kalau dia datang ke GL kita semua ditegur habis, saudara. Orang pikir Tuhan Yesus datang pasti semua baik-baik. Enggak, kita ini kena habis, saudara. Apa dia tegur? Dia bilang, dengan sikap itu, dengan hal yang sepele, memilih tempat yang terhormat, Tuhan Yesus langsung tegur. Apa dia katakan? Saya ajarin ya, ini bahasa Indonesia. Kalau lu diundang, ya jangan duduk yang paling dihormati. Nanti ada orang yang paling dihormati itu akan datang menempati duduk, di mana lu akan duduk, nanti lu-nya disuruh tempat lain, duduk tempat lain. Kan malu. Gitu maksudnya bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia ini Alkitab susah ya. Kita pakai bahasa sehari-hari. Jadi gua ajarin lu tuh. Ya kan gitu. Tuhan Yesus nih. Tuhan Yesus bahasa Indonesia di zaman sekarang. Perumpamannya. Belajar pilih tempat duduk yang terendah. Ya, mungkin dekat WC. Nanti dipanggil. Mas, Pak, tolong duduk di depan. Iya kan, luar biasa. Itulah sikap, berarti pada saat datang, Tuhan katakan, pilihlah tempat yang terendah. Itu langsung Tuhan melihat sikap hati kita, saudara. Sikap hati kita pasti kelihatan dengan tingkah laku kita. Tingkah laku kita itu mencerminkan sikap hati kita. Makanya kalau Tuhan Yesus datang ke tempat ini, kita susah, saudara. Tingkah laku kecil-kecil aja yang sepele, tadi tegur, ya kan? Amin, amin lagi. Benar ya, benar. Puji Tuhan. Puji Tuhan Pak Hendro. Pakaian ditegur. Tuhan tuh tegurnya juga sindiran, saudara. Saudara pikir Tuhan tuh baik, sindir dia. Sindirnya dicerita dulu lagi. Paris bilang, gua kena tuh. Tuhan Yesus lu gak ngomongin gua kan? Ya Tuhan juga cuek aja, iya sih. Itu, nah dalam keadaan ini tiba-tiba ada seorang menyeletuk nih tamu. Dikatakan apa? Kita lihat ayat 12. Yesus berkata, ini latar belakangnya sebelum dia sampaikan firman. Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apakah apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, lihat dengar baik-baik. Janganlah engkau mengundang sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, dan engkau akan bahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Wah, sangat bertentangan dengan cara-cara dunia. Kalau kita mau undang mah mestinya tentu yang bernama, ya kan? Menteri lah, yang kaya kan baru kita tahu pasti angpaunya gede gitu, ya kan? Mudah-mudahan dia bisa kasih 50 juta, ya kan? Bukan 50.000 atau 5.000, ya kan? Kita kasihnya paling mau peceng lah ya, udah susah lagi keluarnya.
Pikir-pikir dulu, udah berat gue mesti beli ini lagi, udah nggak apa-apa lah. Kita mikirnya apa? Orang yang kaya. Tapi Tuhan katakan, undang orang yang miskin. Ya, yang miskin lagi. Udah bau nggak mandi, ya kan? Udah buta lagi katanya. Yang timpang, Tuhan bilang, undang mereka. Ini yang membuat orang tuh bingung dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di tengah-tengah orang Farisi yang paling dihormati, yang ada uang saudara di masyarakat mereka, kedudukan yang tinggi. Tapi Tuhan ajarkan mereka, jangan undang mereka yang bisa membalas kebaikanmu. Tapi berkatilah mereka yang tidak bisa membalas. Luar biasa. Amin saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau mengajak mereka mempunyai perspektif surgawi. Amin. Tuhan mau ajarkan kita, jangan hanya memikirkan berkat di dunia, tetapi pikirkan berkat yang kekal. Pada saat engkau berkati orang susah, yang tidak layak, yang tidak bisa membalikkan apa yang kau berikan, Tuhan yang akan membalikan semuanya itu dengan berlipat kali ganda. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin, haleluya. Gereja, saudara, harus mempunyai visi seperti itu. Selalu pikirkan orang yang justru yang tidak punya, yang susah mungkin, saudara. Saudara, saya pernah susah dari segalanya, berlimpahan di dalam kekayaan ayah saya, menjadi juga sangat susah setelah saya melayani Tuhan. Sudah saya tidak mengerti kenapa saya harus lewati penderitaan, kekurangan berpuluhan tahun, saudara. Akhirnya saya baru mengenal atau mengerti makna dari semua itu. Kenapa saya harus menderita kekurangan? Karena saya sama sekali sebelum kenal Tuhan tidak mengerti apa artinya kekurangan. Apa artinya tuh nggak ada uang, nggak ngerti, saudara. Apa artinya gali lubang tutup lubang, nggak ngerti. Di sini banyak di sini. Itu adalah namanya jemaat kelinci. Gali lubang tutup lubang. Jangan jadi kelinci, amin. Jadi domba. Gali lubang, tutup lubang. Gali lubangnya lebih gede, tutup lubang kecil. Ntar lubang berikutnya lebih gede lagi, ya kan? Lama-lama gali kuburan, saudara. Nah, Tuhan ajarkan saya karena saya tidak pernah punya belas kasihan yang sesungguhnya, saudara. Ya, kita paling mulut katakan, ya kasihannya orang susah ya. Itu sampai sebatas itu. Tidak ada tindakan untuk mau menolong. Memberi. Karena apa? Karena nggak pernah susah. Kataan kita paling, lu sih males, lu sih nggak begini. Kita salahkan mereka. Tetapi bukan itu yang Tuhan ajar. Ulurkan tangan. Menjadi saluran berkat bagi mereka. Amin, saudara. Menjadi saluran berkat bagi Tuhan untuk mereka. Saudara, dunia tidak bisa melihat Tuhan. Bagaimana mereka melihat Tuhan? Mereka lihat Tuhan melalui gerejanya. Ada amin? Mereka kenal Tuhan melalui saudara dan saya. Oh, lu Kristen ya? Iya, gue Kristen. Mana gerejanya? GL. Wah, hebat GL. Tapi di GL, ya puji Tuhan, kita semua ini malaikat-malaikat, haleluya. Tapi di luar saya nggak tahu gitu. Apakah kita mencerminkan Kristus ya? Apa kita marah-marah sama orang? Apa kita, ya saya nggak tahu. Orang melihat Tuhan melalui hidup saudara. Ternyata saudara ngambek-ngambek di luar, ya kan, marah-marah, ya maki-maki. Tuhan bilang, kok lu percaya Tuhannya kayak gitu ya? Gua kayaknya nggak ikut deh ke GL. Mengerikan katanya. Apa yang Tuhan mau? Di sini saudara orang banyak yang mengerti. Dunia melihat Tuhan melalui gerejanya. Melalui saudara dan saya. Mereka melihat saudara keluarganya harmonis. Suami istri saling mengasihi. Anak-anak taat. Dia bilang, lu percaya kok lu bisa diberkati begitu ya? Gua
percaya Tuhan Yesus. Dia langsung bilang, oh gitu ya. Gua mau dong percaya Tuhan Yesus. Amin saudara. Amin. Hidupnya kudus. Enggak gali lubang tutup lubang. Berkelimpahan. Segala sesuatu mengucap syukur. Orang bilang ini orang kok beda banget. Di situ membuat orang melihat Yesus dalam hidup kita. Amin. Amin saudara. Amin. Harus ada perubahan. Nah, kita melihat Tuhan Yesus ajarkan demikian. Lihat apa dikatakan. Ayat 15. Mendengar itu, kemudian ada seorang tamu menyeletuk. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan dia mengundang banyak orang. Tuhan tidak membantah apa yang dia katakan, memang sesungguhnya orang yang berjamuan dengan Tuhan Yesus adalah sangat diberkati. Tetapi Tuhan Yesus mulai mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Apa yang dikatakan? Seorang ini adalah Tuhan Yesus. Saya terus tahu dulu. Seorang yang mengadakan perjamuan besar adalah Tuhan Yesus. Perjamuan apa? Perjamuan Injil memakan roti hidup. Ini perjamuan yang Tuhan Yesus maksud. Tamu-tamunya siapa? Tamu-tamu adalah jiwa-jiwa yang hilang. Pekerjanya siapa? Pekerjanya adalah pelayan Tuhan yang ada di dalam kerajaan Tuhan. Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan dia mengundang banyak orang. Tuhan adalah Tuhan yang besar jiwanya. Dia nggak hitung-hitungan karena dia kaya sekali. Undang dah sebanyak orang. Dia utus umatnya, dia utus pekerjanya, hambanya, mengundang semua orang. Banyak orang datang untuk perjamuan. Dengar lihat saudara. Tetapi menjelang perjamuan itu, dimulai yang menyuruh hambanya menyatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Semuanya sudah siap, mari kita rayakan, be happy. Saudara mau makan yang enak-enak di hotel? Mau kan? Mau. Warteg nggak mau. Ini bukan warteg saudara. Buffet, perjamuan besar, kambing guling, babi guling, sate guling, ada sate guling, ada kan? Bebek panggang, semua udah pada lapar lihat. Mari kita melihat saudara, firman Tuhan luar biasa. Dengar, pada saat itu orang yang makan bersama Tuhan Yesus orang Farisi, itu hanya makan siang, makan malam. Tetapi Tuhan Yesus katakan, aku akan adakan perjamuan. Ini adalah perjamuan yang sifatnya kekal. Yang akan terus makan bersamaku selama-lamanya. Amin saudara. Engkau makan bersamaku udah diberkati. Engkau tidak tahu. Engkau akan makan bersamaku untuk selama-lamanya. Itu yang Tuhan kasih tahu. Saya berikan undangan ini. I give you this invitation. Bukan untuk makan sekali. Tapi untuk makan bersama-samaku di dalam kekekalan. Di dalam kemuliaan. Di dalam kemewahan. Di dalam sinar keagungan Tuhan. Dan aku akan membagi undangan itu kepada kalian. Dengar saudara, ini perumpamaan ini mengajarkan saya banyak hal. Apa yang terjadi? Tapi mereka bersama-sama meminta maaf. Mereka nggak bisa hadir. Kenapa nggak bisa hadir? Ada 3 kelompok orang yang diundang. Kelompok pertama yang nggak bisa hadir. Siapa mereka? Mereka yang sibuk dengan ladangnya. Kenapa dikatakan, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Orang yang sanggup membeli ladang pasti orang yang sangat kaya. Amin saudara. Pak Hendro bisa beli ladang? Saya bisa beli rumah dan hotel di monopoli. Tapi setelah itu nggak bisa ditinggal.
Orang yang beli ladang berarti orang yang sibuk dengan usaha mereka. Mereka lebih memprioritaskan kekayaan. Dengar saudara, berapa banyak orang sibuk dengan harta kekayaan, benda dunia ini. Sehingga mereka selalu kehilangan perjamuan bersama Tuhan. Makanya Tuhan katakan, alangkah sulitnya bagi orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Ingat, saya pernah sampaikan. Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum dibanding orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah Tuhan katakan, lebih sulit orang yang percaya kepada kekayaan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena orang kaya tidak butuh Tuhan. 3 kelompok orang saya mau saudara perhatikan yang menolak undangan Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa mereka? Yang beli ladang. Kedua, lihat. Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Mereka yang memprioritaskan hobi mereka lebih dari Tuhan. Toys, mainan, haleluya. Jangan kira anak kecil suka mainan. Orang dewasa juga suka mainan, cuma mainannya beda. Bagi cowok, mobil. Ya kan, mobil. Fast car. Baju. Sekarang cowok juga baju. Tuh, Yon pakai jas. Lebih keren dari pendeta. Hal-hal duniawi menjadi hobi kita, saudara. Ada yang suka tanaman, bahkan rela beli 20 juta. Ada yang suka main golf. Hari Minggu mereka lebih senang main golf dari ke gereja. Ada yang suka cincin. Ada yang suka makeup. Wanita lebih banyak mainannya. Baju, sepatu, tas. Kalau udah tas, semuanya udah tergiur. Tas paling menarik. Bukan soal apa ada isinya di dalam tas. Yang penting luarnya bagus. Dalamnya utang mah nggak apa-apa. Sepatu juga, saya kebingungan kalau wanita pakai sepatu. Saudara, encok itu. Sudah diselidiki orang yang pakai hak tinggi, saudara, tidak sehat untuk punggung, pinggang, dan kaki. Ini akan menjadi besar, saudara. Demi kecantikan, aku rela berkorban. Victoria Beckham dikatakan no pain, no gain. Tidak ada penderitaan, tidak ada sesuatu pain gain is berhasil. Berarti dia mau menyatakan Victoria. Saudara, saya harap saudara jangan belajar seperti itu. Amin, saudara. Mereka mau membayar harga. Saudara tahu industri plastik surgery booming karena mereka mau kelihatan cantik. Kalau kita menekankan itu lebih dari Tuhan, kita akan kehilangan perjamuan. Hobi boleh, tapi jangan sampai berkelebihan. Amin, saudara. Termasuk hamba Tuhan. Saudara nggak tahu ya, hamba Tuhan juga banyak hobinya, saudara. Nggak hati-hati, hamba Tuhan juga suka mobil, sama kayak orang dunia. Saya terus terang aja. Suka tempat enak, suka sepatu mahal. Saya punya murah, haleluya. Ini yang akan membawa kita mengidolakan sesuatu yang salah. Saya kasih tahu saudara, di dalam hidup ini, cobaan itu terlalu banyak. Kalau kita tidak jaga hati kita, mudah sekali kedudukan Tuhan, tahta Allah yang ada di hati, digantikan dengan barang-barang yang fana. Di hati kita ada tempat yang tertinggi, yang seharusnya diduduki oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, haleluya. Tapi seringkali tahta ini mau dirampas dengan hal-hal duniawi. Saudara harus
melawan supaya Tuhan Yesus tetap bertata di atas hati saudara. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Lebih berhasil, lebih gampang tata itu digoyahkan. Kelompok yang ketiga atau grup yang ketiga, mereka yang sibuk, aku baru kawin. Waduh, kawin memang besar ini perkara ini. Karena itu aku tidak dapat datang. Bukannya kawinnya salah, saudara, amin saudara. Kawin salah enggak? Enggak salah. Mau menikah salah enggak? Enggak salah. Itu memang Tuhan ciptakan semua orang mau menikah. Dunia dipenuhkan, gereja tambah jiwa. Tetapi kalau memprioritaskan keluarga lebih dari Tuhan, kita pun bisa kehilangan tempat di surga. Tuhan katakan, jika engkau mau menjadi muridku, tapi engkau mengasihi ayahmu lebih dari aku, mengasihi itu istri anak-anak lebih dari engkau tidak layak menjadi muridku. Bukan berarti Tuhan tidak mau kita mengasihi istri, suami, anak-anak kita. Tetapi kita harus tahu, di dalam hati yang terdalam, Tuhan Yesus tetap nomor satu. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan, amin saudara. Dan Tuhan kita tuh, maaf saudara, Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang egois. Dengar, kenapa kita katakan, aduh kok Tuhan, saya nggak bisa mengasihi orang lain ya. Dengar, Tuhan ini kita luar biasa. Dengar baik-baik saudara. Pada saat kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan selalu akan mengajar kita, jangan lupa dengan istri, jangan lupa dengan suamimu, jangan lupa dengan anak-anak. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Allah kita bukan Allah yang egois. Allah kita adalah Allah yang memperhatikan kehidupan kita. Akhirnya, bayangkan, saudara, saya mau katakan begitu banyak tempat yang Tuhan siapkan. 3 subkelompok yang menolak. Siapa mereka? Yang beri ladang, sibuk dengan kekayaan, sibuk dengan hobi, sibuk dengan keluarga. Kita lihat kelompok yang kedua. Siapa mereka? Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada Tuhan, lalu murkalah Tuhan. Murka Tuhan. Apa artinya murka Tuhan? Penghakiman. Semua orang yang tidak diselamatkan, semua orang yang menolak Injil Yesus akan menerima murka Tuhan. Itu sesuai dengan Alkitab, saudara. Di akhir zaman di mana jika nama orang-orang yang tidak ditulis di buku kehidupan, mereka akan dipisahkan dan mereka akan mengalami penghakiman selama-lamanya. Kelompok yang kedua, lalu murkalah Tuhan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergi dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Saudara, dengar, ini sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Ternyata saya lihat undangan ini kayaknya bukan undangan yang telah disiapkan. Ini adalah undangan cadangan. Karena mereka nggak datang, ya udah. Panggillah orang-orang ini. Siapa mereka? Yang buta, yang lupa, ya lumpuh, miskin, dan cacat. Arti apanya? Mereka yang butuh Tuhan, yang butuh pertolongan Tuhan. Mereka yang tidak ada harapan tetapi berharap kepada Tuhan. Mereka yang pada umumnya tidak dihormati, yang miskin, orang miskin biasanya tidak dihormati. Tuhan selalu pilihnya orang yang aneh-aneh juga ya. Yang miskin lah, yang lumpuh lah, yang buta. Saudara dan saya dipilih. 1 Korintus katakan, saya tahu bukan banyak yang megah yang dipilih, tetapi yang dipilih selalu yang biasa-biasa saja. Saudara mungkin merasakan aku biasa-biasa aja, talenta juga biasa-biasa, tampangku biasa-biasa, nggak sprint Miss Universe, ya kan? Hidung juga nggak mancung, ya kan?
Di jalanan biasa-biasa, nggak ada yang perhatiin. Tapi saudara dipilih. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Kemudian mereka datang. Hamba itu melaporkan. Ini yang lucu, saudara. Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Begitu banyak orang datang ke perjamuan. Tetapi dikatakan masih ada tempat. Dahsyat nggak saudara? Tuhan tidak mengundang 1-2 orang saudara. Tuhan mengundang seluruh dunia kalau bisa. Hambanya katakan, ini orang udah penuh, tapi masih banyak tempat. Yang masih kosong Tuhan, jadi bagaimana? Ini yang menjadi pewahyuan pagi hari ini. Kelompok yang ketiga, mari kita melihat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Berarti kelompok yang ketiga adalah kelompok yang hanya memenuhi kuota. Saudara yang jual sales tahu ya, asuransi, MLM mesti ada memenuhi kuota. Kelompok yang ketiga tidak ada di dalam daftar undangan Tuhan, tidak ada. Berarti apa? Dengar, berarti apa? Seringkali kita belajar, oh Tuhan sudah tentukan orang-orang yang diselamatkan. Saya kasih tahu, Tuhan tidak tentukan karena Tuhan tetap membuka pintunya bagi semua orang. Bagi semua orang yang mau datang ke perjamuan, Tuhan buka pintunya lebar-lebar. Amin, beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Dengar, yang diundang malahan tidak datang. Yang tidak diundang, mereka datang. Sudah dengar baik-baik. Yang diundang, yang Tuhan sudah tentukan, yang ada di daftar nama undangan, mereka sibuk nggak datang. Sebaliknya mereka yang tidak diundang, mereka hanya yang mengisi kota, mereka yang datang ke perjamuan. Saudara yang diundang atau yang nggak diundang? Saudara yang jawab. Tapi janganlah yang di kelompok satu, karena yang di kelompok satu selalu memberi alasan sehingga tidak bisa masuk ke dalam perjamuan. Sebab aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus katakan, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuan. Mereka yang tolak Tuhan, yang mereka tidak mau karena alasan demi alasan, Tuhan katakan tidak ada seorang pun. Dan mereka akan menyesal untuk selama-lamanya. Tapi bagi mereka yang sudi hadir, mereka yang mau menanggapi undangan Injil dan makan roti yang hidup, mereka akan menikmati selama-lamanya kebaikan Tuhan di surga. Haleluya saudara. Amin saudara. Janganlah izinkan kekayaan, hobi ataupun hal-hal duniawi menghindar saudara untuk menikmati hidangan yang luar biasa bersama Tuhan Yesus. Saudara, saya mendengar kesaksian orang-orang yang mengunjungi di surga. Ada satu kasus saudara. Tuhan Yesus suruh orang ini tanyakan kepada dia. Dia doa di neraka. Tuhan, berikan aku 1 menit aja kembali. Kembali ke bumi 1 menit. Loh, kenapa 1 menit? Supaya aku bisa bertobat 1 menit itu. Supaya aku bisa bertobat 1 menit. Semua orang yang mensyal katakan, kalau aku tahu adanya neraka, aku rela susah, aku rela korbankan semuanya supaya aku bisa masuk ke surga. Tapi saya katakan kepada saudara, saudara bukan jemaat yang tidak mengetahui, saudara adalah jemaat yang mengetahui kebenaran. Janganlah sampai saudara menyesal. Amin saudara. Saya tidak mau saudara menyesal. Adalah tanggung jawab saya mengingatkan saudara
dengan kasih. Ingat, Tuhan Yesus mengundang kita untuk bersama-sama Dia selama-lamanya. Gak perlu syarat apa, saudara. Datang kepada Tuhan, berikan hidupmu dan taat kepada Tuhan. Pelihara keselamatan itu sampai akhirnya dengan hidup kudus, jauh dari dosa, jauh dari dunia. Pendek kok, saudara, cuma berapa tahun aja. Lama nggak? Gak lama lah, saudara. Dibanding Henok berjalan sama Tuhan berapa lama? Berapa lama? 365 tahun, bukan hari. Kita hari aja susah. Kita dalam setahun aja naik turun. Henok konstan, setia 365 tahun. Kita hanya disuruh paling hoki-hoki hidup 90 tahun. Saya sih nggak mau lagi panjang-panjang umur. Capek. Selesaikan pekerjaan, mari kita berangkat menikmati Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan. Amin. Don't try to live long. Saya kasih tahu, hidup saya mau buru-buru selesaikan bagi Tuhan pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Capek di sini, saudara. Udaranya itu kotor, polusi, saudara. Makanan udah pada racun. Sekarang radiasi dari Fukushima udah masuk ke Pasifik. Ikan-ikan udah kena radiasi. Makanan udah penuh racun, air penuh racun. Saya lihat dari apartemen saya setiap hari kabut aja. Hidung kotor selalu. Apa enaknya, saudara? Di surga kita menghirup cuaca yang bersih, penuh dengan kemuliaan. Amin, saudara. Nggak keriput, haleluya. Rambut penuh, nggak begini, saudara. You look beautiful in heaven. Amen. Tuhan berkati. Ingat, saudara, perumpamaan ini saya mau saudara pelajari. Ini adalah terakhir dari firman tahun ini dari saya. Saat indah. Saat indah. Oh, there's the presence of God coming. Berhadapan denganmu, mendengar suaramu Tuhan. Mendengar suaramu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku, erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Oh, hadiratmu Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Mari kita katakan anugerah-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, oh Lord,
diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Urada basyaka. Mari kita sembahnya. Urada basyata. Urada basyata bala-bala. Urada basyata bala-bala. Ikarala basyata bala. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau di tempat lain. Aku hanya mau di dalam bait-Mu Tuhan. Urada basyakara, berseru saudara. Urada basyakara bala-bala. Ikarala basyakara. Oh, berseru kepada Dia. Urada basyakara bala-bala. Ikarala basyakara bala-bala. Oh, haleluya. Haleluya. Urada basyakara bala-bala. Saya percaya Tuhan panggil kita pada pagi hari. Sebelum perjamuan yang besar, Tuhan selalu mengundang kita di perjamuan yang kecil. Saat kita selalu datang di perjamuan yang kecil, di ibadah, di persekutuan, Tuhan siapkan kita untuk perjamuan yang besar. Biarlah pagi hari ini, saudara, Roh Kudus selidiki hati kita semua. Maka kita memprioritaskan hal lain lebih dari Tuhan. Dari perjamuan yang Tuhan sudah siapkan setiap minggu. Jangan izinkan kekayaan, hobi, bahkan hal-hal keluarga melebihi undangan yang Tuhan berikan kepada saudara. Banyak orang begitu sibuk. Pada saat masalah keluarga terjadi, saudara tidak bisa selesaikan masalah itu. Saudara harus datang ke Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah saudara. Biar pagi hari ini, saudara, hati saudara kata, aku Tuhan, aku tidak mau sampai ketinggalan. Aku tidak mau sampai tidak bisa berjamuan dengan Engkau. Jika itu adalah hatimu yang berseru kepada Tuhan, saudara angkat tangan hari ini. Saudara katakan kepada Tuhan pagi hari ini, Tuhan, I don't want to be left behind. Saya tidak mau tertinggal. Saya tidak mau tertinggal. Kuduskan saya. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang yang dapat melihat Allah. Pisahkan aku. Firman Tuhan katakan, jika engkau cinta dunia, maka cinta akan Allah tidak ada lagi dalam hatimu. Yang merampas tahta di hatimu
adalah hal-hal dunia, kefasikan. Biarlah siang hari ini sudah berseru kepada Tuhan. Pagi hari ini mari kita katakan kepada Tuhan, kuduskan aku. Aku akan doakan bagi saudara. Saudara, saya melihat ada yang menderita sementara ini. Saya lihat ada yang menderita secara jiwa karena mengikut kehendak Tuhan. Saya bisa melihat. Tapi itu sifatnya hanya sementara. Saudara dengar? Hanya sementara. Tetapi upah yang kekal. Saudara akan pada saat itu katakan, aduh ternyata segala yang aku alami, yang aku menderita tidak ada artinya jika dibanding kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Oh, the glory. Tuhan, kami serahkan mereka. Serahkan hati kami juga di dalam tangan. Pimpin kami Tuhan. Biarlah Engkau yang bertata di hati kami. Senantiasa kami akan berperang melawan segala cobaan. Hal-hal yang lain mau berduduk bertata di atas hati kami. Kami tolak semuanya Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada siang hari ini kami bersyukur atas hadirat-Mu yang indah, yang selalu menyegarkan kami. Sebelum kami masuk ke tahun yang baru Tuhan, kami doa. Engkau siapkan hati kami. Pimpin kami Tuhan ke tahap yang berikutnya. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan. Jika tahun ini banyak hal yang kami masih belum kami dapat atasi, biarlah Tuhan Engkau terus lakukan kasih karunia-Mu, kami dapat lakukan di tahun yang akan datang. Tolong kami, sehingga kami peroleh kemenangan dalam hidup ini Tuhan. Mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami, dan segenap kekuatan kami. Berkati jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.